kita teriak, anak-anak pusing pala derby ya Oh, kan? dia Turun. teriakin anak-anak. Teriakin anak-anak. Oh, Teriakin anak-anak turun. turunin. Turunin anak-anak. Akhirnya Turunin ke depan ke belakang, kita cuma sedikit tuh. Maju karena sedikit dia kan rapat gitu, maksudnya karena banyak gitu kejibun lah. menyebar gitu. Heeh. Kita juga jadi nyebar. Jadi begini, ada yang kiri, ada yang ke kanan. Agus masuk yang ke kanan. Kembali ke Merah Kuning Hitam Official Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita mengundang personil 41A, masih era-era akhir-akhir 2000-an kalau nggak salah, akhir 90-an. 99. Nah, berarti nanti biar beliau memperkenalkan diri dan kita akan kulik terus nih 41A di zamannya beliau seperti apa. Silakan Om. Hai teman-teman, gue Grom 41A, alumni Ponco Pasera 6699. Rumah di Cibubur. Oh, Cibubur ya. Cibubur. Itu- Dekat sama ente. Oh iya ya, deketan. Kayak kita pernah ketemu ya. Ternyata kita deketan rumahnya ya. Gue tahu. Itu gimana? Ente bisa masuk di Poncol awalnya gimana, Bro? Apa langsung di sana apa gimana gitu? Enggak. Dulu kita sekolah pertama itu di Respati, di Hek. Oh, di Respati. Ya tahun 95. Respati yang di Kampung Tengah ya. Kampung Tengah, tahun Iya, 95 itu. Nah, terus 95 masuk ke Respati sampai kelas 2 pertengahan. Kelas 2 pertengahan tuh ya ada masalah satu dan lain hal, karena ada satu dan lain hal tuh ya intinya mah jarang masuk mungkin ya. Di Respati jarang masuk ya kan. akhirnya kita DO. Nah, terus gimana itu? Ketika keluar dari Respati, ya, bingung mau sekolah di mana maksudnya. Karena zaman kayak gitu teman-teman, bukan sekolah banyak waktu itu, cuman musuhnya Respati banyak. musuhnya Respati semua. Bingung jalan raya Bogor itu mau kemana, mau ke AL nggak bisa, mau ke Sudirman Mahal, mau ke Parah itu rival, mau ke Yamor itu rival, Banyak ya, banyak rivalnya benar. banyak rivalnya. Pada akhirnya kita waktu itu ke Budi Murni 1. Oh, Budi Murni 1. Awal pindah itu sebenarnya ke Budi Murni 1. Kita ikut anak 58 sebenarnya. Cuman karena ada kejadian juga demo lagi. Kejadian gimana tuh? Maksudnya gimana? Ente kan dari Respati pindah ke BM1. Di BM1 kejadian lagi. Itu udah baru mau daftar apa emang udah sempat daftar. Oh, udah sempat daftar. Sudah sempat daftar, cuman hari pertama kita masuk untuk apa namanya ya, istilahnya observasi lah gitu ya. Belum masuk full gitu. Kita datang waktu itu agak jam 3-an. Mau observasi lah, mau lihat ketemu guru kelas atau gimana. Kita datang, nah pulangnya itu kan belum tahu basis loh. Oh iya. Belum tahu basis. Pokoknya, Cuman taunya ke PR nanti naik 58. Niatnya itu mau ke PR, mau bareng anak-anak 58. Karena nggak ada teman. Nggak ada teman. Nah, cuman pada waktu itu bang aneh, kok yang ke arah PR sepi, kosong, pulang bukan banyak. Maksudnya di BM1 itu 58 itu sebenarnya PR itu jalurnya. Tapi kita dari sekolahan itu harus naik mikrolet dulu. Harus naik mikrolet dulu ke PR. Nah, cuman pada waktu itu sepi, akhirnya kita naik sendiri mikrolet. Nggak berapa lama jauh tuh ada ini terhambat tuh perjalanan tuh, karena ada bangku di jalanan gitu kan, kirain ada hajatan.
Gua kira Maksud ada bangku panjang bangku panjang, di tengah jalan. di tengah jalan, ramai juga. Kira ada hajatan kan, gitu juga santai-santai aja kan. Katanya ada yang masuk nanya, lu anak mana? Saya dari Buni-Buni 1 bang, gitu. Gue ngomongnya dari Buni 1, bukan anak Buni 1 sebenarnya, karena kan itu baru observasi pertama. Iya. Habis daftar, besokannya datang observasi. Nah, kita belum sah jadi anak Buni 1. Iya baru ya. Betul. Makanya gue juga ngomongnya di situ pada saat itu kita dari Buni 1 bang, ditarik turun langsung digebukin. Itu digebukin sama warga tuh ya. Sama warga di masa. Aduh. Kita sedih amat udah di Respati di DO pindah ke BM 1 baru daftar banget itu ya. Baru daftar Masa. daftarnya kemarin, hari ini observasi udah di masa. Ada masalah mungkin kayaknya waktu itu ada anak situ yang praktek di PPKPT tapi dia pribumi situ. Cuman mungkin ada kasus sama anak BM 1. Ya, mungkin kan PPKPT seberangan. BPKPT 3 tuh kalau nggak salah tuh seberangannya Budi Murni tuh waktu itu. BM 1. Nah terus bisa langsung ke Poncol gimana? Ya karena udah babak belur, udah penyok-penyok dah mukanya kan. Ya nggak dikasih lah di situ ya kan. Wah kita pikir mau kemana lagi nih. Ya karena sebelumnya emang sempat juga sebelum mutusin pindah di awal itu kan DO di Respati kelas 2 pertengahan. Terus tahun ajaran baru mulai masuk itu, sebelum itu kita sering ikut juga anak-anak 41. Oh, waktu di Respati sering ikut anak-anak 41 ya. Nah, itu ngalamin tuh. Anak-anak 96, pokoknya lulus 96 97 itu kita zaman tahu saya tuh. dong. Iya, makanya kayak kenal gitu. Kayak kenal. Nah, terus ketika ibaratnya nih di Poncol di 4 terutama di 41 sebenarnya udah nggak asing ya. Udah nggak asing karena sering ikut. Akhirnya ada minat lah ke situ. Minat, masuk kita. Daftar di Rasera 66 waktu itu udah yang Senin tuh. Kita belum terlalu tahu sih anak-anak di Dwi Kora gitu, cuman nggak mungkin kita ngajak orang tua ke Dwi Kora gitu pada saat itu. Ya udah gampangnya di Rasera aja. Ya karena pinggir jalan. Untuk bisa sekolah di situ aja minta izinnya susah, apalagi diajak masuk ke dalam yang ribet begitu ibaratnya. Ketemu yang temen-temen yang nggak jauh kan di belakang. Nggak jauh. Nah, ketika itu nanti kelas 1 kelas 2 ngulang lagi kelas 2 itu kan harusnya. Oh iya. Harusnya kan kelas 3 tuh sebenarnya. Cuman karena di Rasera nanti akhirnya kelas 2 lagi. Kelas 2 lagi. Nah itu awalnya itu pagi, siang, langsung siang. Enggak, langsung siang. Langsung siang. Dulu kalau nggak salah kelas 1 yang pagi. Kita kelas 2 siang, kelas 1 ada yang pagi. Oh, ada yang pagi. Ada yang pagi Rasera. Terus gimana tuh? Awal-awalnya tuh kalau cerita belajar pasti ya nggak pernah sih. Nggak nangkep. Nggak pernah. Nggak gimana? Cerita awal ketika masuk di Rasera atau di Poncol, nah ikut J-Basis. Nah itu pertama berangkat itu dari mana itu dulu? Berangkat kita dari Cibubur sendiri. Dari Cibubur. Sendiri. Itu belum ada barengan dulu. Masih belum tahu ya? Belum tahu. Adik kita ada, cuman dia Poncol pagi. Jadi kita sebenarnya 2 tuh masuk. Oh, ada itu di Poncol juga. Poncol juga di Rasera juga, cuman karena dia kelas 1, dia pagi. Nanti siang. Gue jalan dari Cibubur karena sebenarnya sih udah terbiasa juga kan, udah kenal sama anak-anak kelas 1 gitu. Jadi ya biasa dari Cibubur ke Keong biasanya. Kalau zaman-zaman sebelum itu kan kita masih nongkrong di Akar tuh. Iya, kadang naik Patas 3, kadang 40. Apa aja kadang-kadang. Kalau zaman pada waktu itu kayaknya enggak tuh, udah mulai dari Keong ke Jalan Baru karena kan ke Jalan Baru, benar, ke Jalan Baru. Dari Jalan Baru naik ke UKI karena kan ngejar waktu juga. Iya. Karena jauh kan. Kita nih nggak nyampe kalau ngurusin rival aja gitu. Pada saat itu kan kalau mau kita lewat jalur Tulitan atau nggak usah lewat jalur Tulitan, lewat jalur keramik aja kita. Oh berarti nanti kelas 2 lewatnya Jalan Baru ya? Jalan Baru udah tuh. Pokoknya ketemunya ke UKI. Itu udah mulai peralihan lah pokoknya dari Akar ke UKI. ke UKI benar. Di Hack juga lu sempet tetap di UKI sih. Iya dari Hack itu lah. Cuman Jalan Baru baru udah. Jalan Baru. Soalnya kalau saya dulu kan ke Hack nih, dari Hack baru ke UKI. Jadi nggak lewat Jalan Baru. Nggak lewat Jalan Baru. Iya benar. Ngalamin itu. Itu ngalamin. Cuman zaman kita karena ngejar waktu, rival juga udah semakin banyak. Jalan Raya Bogor aja
Nah, kita nyari cepet jalan baru, itu pun kan Kalau sepanjang jalan raya Bogor itu berarti ente kelas 2 itu maksudnya kayaknya bareng ya? Enggak, jarang bareng juga sama saya ya. jarang. Ya. Pernah Pernah di bareng, ya? 97 awal. 96 awal, 97 awal. 97 awal. Oh, iya, 97. iya, Nanti kan iya. lulus 97 kan. Iya, Kita benar. 97 pertengahan. Nah, 97 awal tuh masih ngalamin. Oh iya. Kalau dari 95 ya udah ketemu lah di Ruspati, kan sering juga. Iya, iya. Oh iya ya. Iya. Itu makanya gak asing makanya. Iya, dulu kan kita juga tahu juga. Itu di Jalan Raya Bogor olahraga juga tuh kadang-kadang. Olahraga. Ya cuman gitu, kadang-kadang kita berempat, berlima, ya lawannya sabrak-abrek, itu aja udah Berlima. Iya, Zaman dulu. udah dahsyat banget mereka ya kan. Ya berlima, lawannya sabrak-abrek. Ya gitu. Nggak termasuk nggak habis-habis juga tuh. Bener. Makanya kalau kita jalan, kita lihat personil juga, tahu diri juga. Sama maksudnya waktu juga kan. sama waktu. Jadi kalau misalkan nggak genting-genting amat, nggak nurunin anak-anak. Iya benar. Nggak nurunin, yang penting dia nggak ngebantai aja. Kalau dia ngebantai, turunin. Iya. Gitu. Karena kan kita ngejar waktu juga, target kita sampai UKI harus jam sekian gitu kan. Supaya bisa, kalau kan Drasera rada ketat, beda nih. Oh, iya benar. Gue kalau udah lewat dari jam 2:30 udah nggak berani masuk itu. Iya pasti Kalau bolos. berani masuk, pencok. Pasti bolos ke Dwikora ya. Pasti bolos ke Dora gitu. Nah itu gimana gue? Ketika ente ngerasain jadi 41 dari jalur berangkat itu? Duh, dari jalur berangkat itu kadang kita berlima, wah pernah ini baru Berangkat aja nih. Berangkat aja. Cerita berangkat. berangkatnya dulu kan Pasar Rebo tuh belum kayak sekarang tuh, Dad. Iya masih flyover belum juga. ada flyover, Flyover. ya kan Masih sempit lagi masih jalurnya. pembangunan, karena Jalurnya sempitnya sempit, itu karena iya. pembangunan, mau dibangun flyover, jadi di situ tuh kalau macet pasti lama. Sedangkan kita jalan paling banyak berlima gitu kan. Kalau di jalan baru emang banyak karena ada anak kapal udah nunggu di sana gitu. Maksudnya Oh bareng sama kapal juga ya? ya Kadang-kadang masing-masing, cuman Oh, satu nongkrongnya. tongkrongan bareng gitu. Tapi kan kalau dari Keong ke Pasar Rebo-nya itu kita ya cuman anak-anak kita aja gitu. Itu udah olahraga tuh ya. Udah olahraga di Pasar Rebo pernah. Ya pokoknya prinsipnya gitu, kalau ada lah gitu anak konser tuh. Ketemu rame dia, banyak anak-anak 44 apa 98 kali zaman saat itu. Di Pasar Rebo nongkrong. 98 itu apa maksudnya? Basisnya? Basisnya. Oh mobilnya. Karena dia 44 udah gak ada ya. ya dulu dia sering naik 98, makanya kita tahunya anak 98. Emang sebagian kenal karena kan anak konser banyak di Kalisari, Cibubur gitu ya. Emang kenal sih, walaupun kita rival di sana. Cuman kalau jalur timur pada saat itu nggak selalu bentrok juga. Yang penting prinsipnya lu nggak ngebantai gua. Anak-anak biasa, kamu dia rame, kita di bis nih berlima, depan 3, belakang 2 tuh kan. Biasa jual omongan. Anak-anak emang di Poncol itu gue ngalamin tuh, pokoknya dapat belajar di situ tuh sampai sekarang kepake itu 3 hal yang kita pakai dalam ya zaman dulu maupun sekarang kerja. Otak, mulut, sama otot. Iya. Jadi nggak cuma salah satu doang. Nah, Kita terbiasa pakai 3 ini. Nggak otak doang, nggak mulut doang, nggak otot doang. Tiga-tiganya Harus kita sinkron. pakai. Iya, Harus tiga-tiganya kita pakai. Jadi di situ ada strategi, Nah, ada gerakan, ada aksi juga. Iya, Gitu, nggak cuma aksi doang konyol ya kan. atau cuma Mulut juga berpengaruh, karena contoh kita ketemu begitu ya di Pasar Rebo, kita jual omongan aja biasa, ngeledek-ledekin, minta dibantai segala macam. Iya, bantai Psikologis dong. mereka padahal yang kita serang gitu. pantai dong nih. Nah, iya. Padahal kalau dibantai mungkin hancur juga. Lari juga banyak. Kalau mau mampu lawan ya lawan, tapi Emang bener. emang nggak ada pikiran begitu. Karena Pokoknya dari Keong aja itu pertama lewat satu sekolah, ya, terus 2 sekolah, kedua sekolah, baru Pasar Rebo. baru Pasar Rebo, Baru Pasar Rebo. ya kan. Belum lagi yang sesudah Pasar Rebo tuh Harbo. Betul. Jadi nggak mungkin kalau mau kita apa namanya istilahnya kita lawan semua kecuali dibantai. Iya. Kecuali dibantai. Pada saat zaman gue itu pernah, kalau udah kepepet banget kita nurunin gitu. Tapi contoh kecil aja kayak gitu. Kita pernah jual omongan aja emang nggak dibantai. Ya udah, kita lewat. Nah, baru Gitu. deh tuh di UKI, Baru jalan baru ke UKI. nunggu 41 kan lama juga kadang-kadang. Mobilnya langka itu. Nah, ketika berangkat itu dari UKI ke sana rintangannya ada tuh. Rintangannya ada. Rintangannya ada. Kalau kita dari UKI itu ya kadang-kadang di Cawang
ketemu rival lain, ya kan? Ada kadang anak bonser, kadang anak kampung kan di Penas. Ya, itu ya makanya anti kelas 2 nih ya. Anti kelas 2. Anti kelas 2. Anti kelas 2. Kalau Bugis jalur Cempaka Putih itu kalau siang tuh jarang. Paling dia nyambit doang dari seberang. Baru Asem tuh. Asem tuh kadang ada tuh kalau dia tapi nggak rutin. Dia kalau ada acara besar aja dia. Di Asem banyak. Di Asem itu kalau di Asem itu keseringan gue ngerasain pagi baru keras. Pagi ya. Pagi. Kalau gue masuk pagi. Biasanya lagi ulangan umum, lagi praktek ya kan. Kalau lagi ada momen-momen tertentu, raseran momen itu pagi. Makanya gue kalau pagi ngalamin tuh berangkat bener-bener sendirian sampai sekolahan, nah pulang bertiga. Paling banyak berempat. Iya. Paling banyak berempat. Nggak di mana-mana itu. Kalau di Jalan Raya Bogor tinggal berdua, gue sama Yopi tuh. Kalau dari Senen berempat, teman terakhir di Pasar Bu ada satu di Anak Mampang Narto. Oh si Narto. Iya Narto. Iya. Berarti kalau udah pagi berangkat, taruhlah sampai sekolah belajar tekun ya kan. Belajar tekun. Iya. Nah pas balik nih, biasanya hotnya ini ketika balik, biasanya sore. Iya. Nah itu gimana itu? Kalau karena era-era 96, 97, 98 terus sampai 2000 itu kan termasuk hot itu. Hot. Kalau balik itu Bugis paling pertama. Ya ada pasti itu. Di Cempaka Putih itu Bugis tuh. Dan dulu tuh ya emang nggak mikir kali ya, nggak terlalu banyak mikir juga dulu. Emang tahu ditungguin. Cuman masih kalau malah nantang kita ya. Malah nantang. perasaan gue saat itu juga anak-anak tuh biasa-biasa aja, mending aja. Sampai kalau udah mulai masuk lewat kabel aja dikit tuh, udah ada kata-kata poncol bangsat gitu ya. Wah udah tuh, udah mulai siap-siap tuh. Nah depan parkiran Bugis udah, yang penting kita nurunin. Kalau di situ harus nurunin. Biasanya kelihatan dari mulai Asem. Ya. Gerakan mereka udah kelihatan dari Asem udah gerak. Nah biasanya kesananya tuh udah mulai banyak ya. Cuman kalau jam kita pulang memang biasa Asem tuh ibaratnya kodenya mereka. Anak gitu. Sekolah belum ada. Biasanya emang orang kampung dulu. Iya. Begitu udah benturan tuh, nah kalau udah setengah jam, sejam, udah lewat sejam tuh biasa baru tuh budut tuh. Budut 52 atau 63-nya tuh suka ikut gabung sama anak kampung sih. Emang kampungannya dia. Iya. Emang kampungannya dia. Tapi yang jelas sih warga ya. Warga zaman saat itu sih pokoknya harus tembus. Nggak bisa nggak tembus. Kalau nggak tembus mau kemana ya kan? Masa balik lagi? Masa balik lagi nggak mungkin. Balik lagi tuh panjang itu. Tapi benturannya gimana di situ? Keras. Ya karena anak-anak juga. Musuh kan juga semakin lama berkembang juga. Makin banyak dia bukan makin sedikit. Iya makin banyak karena anak-anak juga iseng kan kalau masukin itu bengkel depan bannya di gelinding-gelindingin ke jalan dibakarin ya kan. Waduh. Karena dulu kalau nggak salah tuh ban mobil ya kan. Kalau nggak salah ada warteg kalau nggak sempat ada apa gitu. Jadi Bugis tuh kan jalur utamanya dia gang gede. Iya. Nah sampingnya tuh dia kecil tuh. Ada gang kecil tuh. Nah di situ biasanya dia pada ngumpet itu di kecilnya itu. Jadi kalau kita masukin ke dalam hati-hati sama yang di gang kirinya itu anak-anak udah hafal banget itu. Udah hafal asal bisa nahan yang di gang kirinya sebenarnya dia juga nggak terlalu ini juga. Tapi memang bener loh Bugis itu maksudnya termasuk kampung kompak gitu. Kompak dia. Dari kadang-kadang anak-anak SMP kecil-kecil sampai yang gede itu keluar semua ya kan. Itu tentu aja kalau belum puasa deh. Belum puasa itu kalau dari jam 4 atau setengah 5 ya. Itu sampai jam 7. Coba. Karena awalnya dia emang pasti nungguin dia kalau belum puasa. Itu udah mau buat ngabuburit dia. Pasti nungguin. Kita yang penting bisa tembusin. Nah, nanti memang selang berapa lama tuh biasanya kalau kita udah mulai gitu full. Kampung full dia suka bantu juga karena kan ini dua kampung ini emang agak rival juga. Emang rival juga. Makin panjang lagi. Makin lama lagi. Biasanya kalau udah maghrib tuh kalau yang gue inget lucu juga. Nyambit Gak puasa lu ya. Gak puasa ya istirahat dulu. Ada begitu istirahat dulu udah lewat panjang aja ribut lagi. Itu seinget gue dulu misahin nggak ada. Itu 4 jalur udah keisi masa sama pelajar. Selama di situ ya lama-lamaan dah. Marinir biasanya terakhir. Nah kalau udah marinir datang tuh berapa mobil gitu udah pakai
ungu gitu ya kan. Hmm. Itu bisa tuh dia cuma damain aja sih tengah-tengah. Dan di situ emang kadang-kadang dipisahin susah karena sama-sama udah- susah. masa zaman dulu 4 jalur itu udah nggak ada yang bisa, yang nggak tahu ya macetnya udah kayak apaan gitu pada saat Tapi itu kan kita kita- nggak mikir ke situ. Itu parah itu. Kadang-kadang saya suka ngeliatin dari mobil aja gitu. Wih, seru juga gitu ya kan. Nah, terus biasanya standby dulu tuh di depan rumsak tuh ya, Iya. Sumber Batu ya. Kalau nggak di full di Sumber Batu, Ngaso dulu deh, tarik Ngaso napas, baru ke penempatan. Coca-Cola. Kalau di Sumber Batu juga, kalaupun kita nggak sekolah lah, kadang suka mampir ke Sumber Batu gitu. Itu ya kalau kita nggak ketemu Bugis, nggak ribut di Bugis nih, katakanlah Bugis lagi cuman gitu-gitu doang lewat gitu kan, lolos, kita tetap berhenti di Rumsak tuh. Cuma kadang-kadang anak-anak iseng gitu, suka nungguin 63. Biasanya dia naik 14 tuh, naik 14 yang sering ketemu 63. 14 naik 14 Mas Hari kalau nggak salah, lewat deh kan, wah budut kejar, terus sampai di Coca-Cola tuh dia nungguin tuh. Cuman biasanya kan kalau misalkan dia kalah, dia udah masuk ke arah Sunter, Arah gue juga Kodamar dia. arah Kodamar, anak-anak nggak ngejar. Iya. Anak-anak nggak Karena ngejar. Kodamar itu daerah netral. Darah netral, setahu gue juga gitu. Karena saya dulu pernah nginep di Kodamar pakai baju poncol, ya banyak anak-anak itu nggak masalah. Zaman pada waktu itu, iya. Tapi kalau misalkan masih Cempaka Putih Pokoknya atau di luar Coca-Cola, Kodamar ya. ribut masih. Jadi kalau dia udah keteter masuk ke arah sana, itu udah nggak ngejar. Nah, ini kayaknya pernah ada cerita, gue denger di mana tuh, di Bugis apa di Pul? Apa di Tabel? di pool. Di Pul. Gimana itu Di Pul. ceritanya itu? Jadi waktu itu pulang normal biasa, di Bugis nggak ribut. Di Bugis justru nggak ribut waktu itu. Anak-anak biasa. Ya Maksudnya komplit. mau balik Mau pulang. Nah nggak tahu kenapa kok depan macet nih. Anak-anak siap-siap. Biasanya budut nih. Budut ketemu pool atau anak-anak Rumsak. Anak-anak 58 atau 41 Rumsak. Karena macet, turun anak-anak. Udah dikit lagi emang udah ada kayak gerobak gitu tengah jalan gitu kan. Iya. Udah, nah cuman Keadaan udah kacau-kacau Udah kacau. balau ya di jalanan ya. tahu kita kan sama Pul sebenarnya nggak ribut tuh sama kampung Pul, cuman nggak tahu hari itu mungkin ada salah paham Sama anak-anak. 58. Heeh. Jadi Pul justru nyambut kita, dia udah tembusin sama anak-anak supaya bisa lewat gabung sama yang anak-anak 58. Ditembusin bisa, cuman karena lama ributnya capek ya, itu udah nggak mungkin. Kalau dulu kan biasanya kalau capek gitu ribut di Bugis capek kita ada pool. Iya. Nah kalau ini nggak bisa, Kalau dulu gini, misalnya udah capek udah ngapkap nyebrang tuh. nyebrang doang. Tapi kita nggak bisa masuk kampung, nggak bisa. Makanya begitu capek udah mundur, tarik aja ke Coca-Cola gitu kan. Nah gue udah nyebrang tuh jalur 4 dan terakhir kali pokoknya udah itu depan Rumsak sebelah sananya itu ada halte Iya benar, sebelum masih ya. tekstil. Ada halte benar. Di situ ketemu Yopi terakhir. Yopi itu lari gitu kan. Itu posisi gue udah nggak kuat lari. Karena dengkul otek ya. Kayaknya kurang jajan dulu. Jadi asupannya udah mulai lentur ya. Terus udah neter. Nah, gue di halte itu ada beberapa orang gitu, cewek-cewek, anak pelajar, nggak tahu pelajar mana, terus ada orang umum juga namanya di halte kan, yang dulu banyak tuh orang nunggu masuk ke kerumunan itu. Udah belaga santai aja. Belaga santai ternyata ada yang lihat. Masa itu ngeliat. Berarti ini Uber dong sampai halte itu. Sampai halte pertama dia ngelewatin kita dulu, cuma karena sebagian ada yang lihat Balik lagi semua. Wah. Terus Udah dimasak. Habis dimasak, cuman nggak jatuh. Cuma nangkis doang, nggak tahu pakai apa, itu udah babak belur, sini udah codet bisa masuk ke pabrik. Pokoknya ada gerbang kita buka itu masuk ke pabrik, masuk ke pos satpam. Kayak pabrik kayak apa, gudang kalau nggak salah. Nggak tahu gudang atau pokoknya gerbangnya gerbang pabrik gitu. Masuk ke satpam, ditolongin sama security situ, diteleponin Koramil. Itu masa di depan udah banyak. Pokoknya nggak tahu lah waktu itu bisa lolos itu
gimana nggak pokoknya keajaiban ya. keajaiban bisa lolos aja Keajaiban, gitu. karena Pokoknya puasa. dia bisa lolos Iya. karena pikirannya juga udah nggak Pasrah bisa mikir ya. apa-apa, udah pasrah Ya karena masa udah banyak. udah banyak dan lagi emosi semua kan. Iya. Padahal juga nggak ribut juga waktu, tapi emang udah kejadiannya waktu itu gitu. Salah paham. Jadi atau ibaratnya gini nih, ente mau balik biasa dari Bugis ya mungkin nggak bentrok ya, Nggak bentrok. lewat. Ternyata di pool ram. di pool ribut nih Ribut, dengan ya. anak-anak kita juga, coba basis 58. Iya. Anak pool. Akhirnya anak 41 Nembusin nih kesalahan. Mm-mm. Mungkin gini 58 juga mungkin ngiranya itu Bugis, bisa jadi Bisa juga. gitu. Nggak ngerti karena kan itu juga nggak terlalu jauh juga kan, Iya. jarak-jaraknya. Pokoknya terjadinya udah begitu, udah rame itu 4 jalur. Rame ya teman, akhirnya kita diamanin di Koramil biasa. Acting lagi itu tadi, otot sama mulut. Iya. Mulut kepake tuh di situ. Biasa Biasa korban. Makan, Saya dapat ongkos. biasanya kalau udah babla ya pulang diongkosin ya kan. Iya. Kalau yang baik ngasih makan, kalau yang enggak kita kadang-kadang kasih air aja. Iya. Kadang-kadang enggak diusir doang. Pokoknya di situ dapat makan, kita diongkosin, besok anak-anak kolekan. Iya. Nah, terus gimana Gus? Dari mulai Coca-Cola ke sana itu 41 gimana di jalur? Coca-Cola. Biasanya tuh Rawasari kan, Ya, Lomas. belum sampai Rawasari aja kita di Coca-Cola aja tuh kadang-kadang pernah Iya, kejadian. ya sekali-sekali lah kalau di situ kan. Sekali-sekali. Pernah kejadian waktu itu seru juga tuh. Nah itu momen mungkin momen apesnya kita ya, maksudnya. Itu tahun berapa tuh? Itu Ente kelas 2? Kelas 2 atau kelas 3 lupa. Mungkin kelas 3 awal atau kelas 2 akhir. Jadi kita naik kelas 1 sampai di sebelum Coca-Cola sih masih pas depan Cempaka Emas. Depan ribut nih jalur seberang banyak teter. Bariwan Bariwan sama 63. 63 dikit sebenarnya. Dikit kita lihat emang dikit ya. Ada mungkin seimbang nggak sebenarnya? Jauh. Bariwan banyak, Budut emang sedikit. Cuman posisi dia waktu itu menang. Bariwan udah dikejar-kejar tuh. Kita juga karena kalau dulu gitu dibilang aliansi, makanya kita agak bingung soal namanya sama aliansi kan apa-apa bareng gitu ya. Enggak juga. Walaupun itu kita nggak ribut, maksudnya bukan rival kita Bariwan itu, tapi bukan berarti kita bareng-bareng. Jadi kita liatin dulu dia keteter mundur jauh sama Budut. Nah baru setelah dia mundur dan nggak kelihatan, kita nurunin Budut tuh sebenarnya. Kita nurunin, cuman apa ya? Karena waktu itu duluan kebiasaan itu anak-anak itu. Lalu nganggap remeh juga duluan. Akhirnya yang depan udah bentrok, yang belakang kan belum sampai tuh karena kita dari jalur seberang gitu kan. Nah itu udah rata, anak-anak juga udah rata. Dari situ momen tuh gue ngeliat sendiri itu sampai cocok-cocokan itu beberapa lama, cuman kita 2-3 orang kalau nggak salah kena itu. Tapi kena cuman biasa aja, kena sabet Ya, udah mundur, gantiin, kena lagi sabet mundur. Yang gue udah jelas banget waktu itu Makmun itu berarti ente udah kelas 3 tuh ya? Mungkin kelas 3. Iya, zamannya Makmun kan sana aneh nggak ada, belum ada. Iya. Makmun pondok gede itu asli udah dipegang kerahnya, ini cuma gini-gini doang, tapi gue nggak ngeliat lukanya. Gue nggak ngeliat lukanya tuh. Alat senjatanya lebih lengkap dia mungkin. Lebih lengkap dia. Ada yang kadang-kadang bawa 2 ya kan. Iya, dan momennya mungkin dia emang lagi karena habis menang sama Bariwan, euforia. Lagi semangat. Kitanya juga belum teratur waktu itu. Bariwan awal udah dikejar tuh, kita enggak tuh. Berarti ente cuma ibaratnya gitu aja. Mundur, ketiga orang gitu. Nah, itu yang ketemu selama di sana itu yang bener-bener ibaratnya cocok-cocokan tuh di situ. Jadi yang benar-benar dia emang nempel itu. Nempel. Senjata juga lengkap ya. Itu mau nempel gitu. Itu Coca-Cola. Oh jadi Makmun itu dihantumin nggak ngapa-ngapa dia? Gak apa-apa. Gue lihat sendiri tuh gak apa-apa. Karena kan kita posisinya gini, kalau misalkan yang nggak bawa barang itu ngedampingin. Iya. Ngedampingin maksudnya supaya teman kita nggak dikeroyok gitu. Jadi kita tapi gue sempat niat waktu gue nginin yang lain supaya nggak lari ke Makmun semua. Gue sempat niat dia mau udah nangkisin, tapi setelah kejadiannya nggak apa-apa gitu.
antara dua bro. Kenapa tuh? Itu lawannya lupa ngasah, Ya. tumpul atau memang ya Iya. masih bagus. Itu asli udah ditarik kerahnya itu udah tangan udah di atas. Tapi emang lagi tangkis. di era ente kelas 2, kelas 3 itu era-era dahsyat gitu maksudnya. Maksudnya ente kan berarti kan 96 tuh ngerasain aneh kelas 3 kan. Iya. Nah, ente 9 sampai 98. Nah, itu di jalur-jalur taruhlah Pasar Bo itu aja dah itu pasti kan banyak tuh ceritanya itu. Banyak. Jalur Pasar Bo pernah sekali waktu itu kita emang niat loh. Jadi dari UKI balik lagi dong. Balik lagi emang niat itu. Jadi niat mau ke Jalan Raya Bogor lah pokoknya. Bolos ya kan. Mau eksis lah di Jalan Raya Bogor gitu kan. Siang gitu. Karena kan biasanya kita siang arahnya arah ke pusat gitu kan. Nah kita mau eksis nih, jangan malam mulu. Sampai situ pasti malam kan, Iya, karena benar. rintangannya banyak. Nah kita mau eksis di siang nih, pengen coba. Lumayan lengkap tuh, ketambahan waktu itu. Jadi ada beberapa sebenarnya dia rival. Ada SMA, salah satu SMA di Jakarta Timur lah. Jakarta Timur gitu kan. Dekat sama sekolah rival kita juga. Dia juga sebenarnya rival anak siangnya STM-nya, tapi dia SMA-nya enggak. Dia ikut kita ada 5 orangan lah waktu itu dia ikut ya. Dia emang terdidik di 41 tuh. Anak SMA itu tuh. Dia 41 ikut. Jadi kita ada sekitar 20-an orang gitu. Ada 20-an orang pokoknya. Itu udah Itu banyak itu. udah Karena dahsyat itu. nah, karena udah dari UKI juga kan. Kan dari UKI Lenteng Agung, Anak Kereta, Selatan, ya, Timur, Bekasi. Ketambahan kita ada ini yang tadi Anak apa SMA namanya itu ya. SMA itu dia ikuti kita. Ikut dari UKI aman jalan. Nah sampai Pasar Bo. Benar itu kejadian. Jadi Pasar Bo itu kita ngeliat lagi rame. Satu Minyarta itu turun. Baru tuh tapi udah turun dia. Udah turun mau jalan ke arah lampu merah. Kita dari arah seberangnya itu udah langsung digebrak ke anak-anak. Langsung digebrak. Cuman dia kalah mundur dia. Masuk ke ada pasar di situ. Oh iya. Dia ada pasar gitu. Dia masuk Yang sebelum Gang Makmur tuh kalau nggak salah ya. sudah Gang Makmur iya. apa pas Sebelum. seberang-seberangan kali ya? Iya. Oh, Obor ya? Obor. Pasar Obor. Nah. So, pada saat dia masuk kita nggak ngejar karena sempit kan tempatnya kan. Kita jalan, cuman di belakangnya ternyata kan itu macet panjang sampai ke jantung. Di belakangnya satu bis lagi ternyata dia. Satu bis lagi itu bawa bendera. Bawa bendera miring nih. Udah, anak-anak langsung lari ke arah bis. Yang sebagian di pintu tuh jatuh-jatuhan bisa lari itu. Cuma benderanya ketinggalan, jatuh tuh, diambil sama anak-anak. Yang di dalam bis masih ada. Jadi dia nggak sempat turun semua. Iya, nggak keburu lah. Nggak sempat turun semua. Udah sempetan kan antar yang anak SMA ini kan. Naikin sama dia. Kalau Miniarta kan enak. Lu naik satu tangga aja udah dapat semua itu. Iya. Kecil ya, apa Kecil, pendek. nggak kayak patas kan. Kalau patas kan kita harus naik sampai berapa tangga ke atas. Kalau ini enggak, naik satu tangga, 2 tangga aja itu udah dapat semua itu. Jadi sebenarnya yang bagi justru anak-anak ada itu CS kita juga itu. Berani juga dia. Dihantam sama dia. Ya hantem sama dia. Dihantem. Anak-anak juga nggak ngancurin mobil. Jadi kita itu satu lagi juga, kita kalau mantekin itu mobil aman. Iya. Mobil aman. Nanti ada ceritanya. Beberapa kali kita ketemu poncol gitu ya pada zaman itu mobil nggak hancur. Jadi penumpang juga aman waktu itu. Iya. Nah cuman begitu ditekin karena di jantung itu kan memang markasnya penyak, ya kan. Kita nggak lama juga, yang penting udah kena itu ya kan. Bendera kita ambil, kita jalan ke arah Sudirman. Sempat dibakar juga tuh benderanya itu. Oh itu bukan yang ente pada ke mana ke puncak? Kan? Yang ketemu orang mana STM mana tuh di Bogor tuh di puncak? Bukan, itu beda. Oh itu beda. Gitu. Kirain itu. Kalau ini memang kita sengaja mau eksis di Jalan Raya Bogor karena kan kayak gitu. Kita kan sedikit. Jadi kadang orang berpikir Poncol mah udah nggak ada gitu kan. Padahal kita adanya di tempat lain. Lagi pula kalau Jalan Raya Bogor gitu di jam 10 malam. Iya, jam 9 malam. Nggak ya bisa kan? ada untuk semua Iya. gitu kan. Karena emang dulu sedikit. Udah gitu paling banyak juga 5, 4, 6, paling 8, 7 udah paling banyak udah.
Jadi Mereka lawan kita udah bangga banget. Sombong dikit boleh lah ya. boleh. Jadi itu momen di saat kita pengen eksis tuh Jalan Raya Bogor tuh, pengen nunjukin kita lagi gitu. Jadi jalan ke Sudirman, dia pas bubaran rame juga, cuman kita cuman pamer bakar bendera doang. Itu rival Sudirman juga. Oh jadi benderanya di Rival apa Sudirman. di Itu anak apa namanya bendera dibentangin dibakar. ya, dibakar. Itu anak Yamor itu. Anak Yamor. Oh Jadi Yamor ya. Yamor dia udah ketemu 2 bis kan. Pertama mental, yang kedua ditaikin. Terus kita jalan, naik lagi kita. Naik dari Sudirman sampai depan sekolahnya, ketemu lagi sama yang jalur tadi kan jalur arah Lebak Bulus, mungkin Lebak Bulus rame, pokoknya jalur Pasar Bo kan, yang 2 bis tadi ketemu lagi itu lagi nunggu bis dia Di itu depan, yang depan arah, sekolahnya. depan sekolahnya yang arah mungkin Depok. Depok lah gitu, rame lagi, turun lagi anak masuk lagi dia ke dalam. Ini bukannya cerita Tapi ini ya, bukan cerita sombong, tapi kenyataannya pada saat itu gue ngalamin sendiri. Tapi memang kadang-kadang di jalur-jalur itu ribut-ribut itu yang bikin kadang-kadang ya jadi menghambat kita untuk nyampe ke satu tujuan kalau gitu. semuanya diladenin waktu kita habis nggak bakalan nyampe sekolah. Bener. Makanya kita kadang-kadang tertentu aja, nggak semuanya juga. Bukan berarti kita apa ya? Kadang kalau cuma nurunnya bentrok maju mundur. Iya, karena apa ya doang. Iya. Kadang-kadang Itu di depan sekolah itu kejadian juga kayak gitu. Jadi masukin sampai dalam gangannya kan jembatan iya, itu kan. jembatan. Masuk. Kita kalau udah di jembatan kan karena itu ada perumahan tentara Bengrah ya, komplek Bengrah dia. Kita kan nggak mungkin sampai dalam. Kita keluar, dia keluar lagi. Terus kita masukin lagi, dia keluar lagi. Capek, akhirnya udah kita jalan. Intinya 3 hari, 1 hari itu aja hat-trick itu. Hat-trick itu. Jalur-jalur di mana lagi tuh yang banyak yang ente inget tuh yang wah boleh dibilang terkesan lah, boleh untuk anak-anak pas satu lah. Itu pernah di Cawang. Cawang gimana nih Cawang? Cawang. Itu Cawangnya Cawang ini apa jalur Penas. Jalur Penas. Iya. Arah Penas. Itu gimana itu? Kita berangkat dari UKI waktu itu gini. Waktu itu mau ulangan umum. Oh, pas semesteran. Pokoknya intinya ulangan umum. Jadi karena ulangan umum waktu itu kita sedikit tuh. Iya. 8 orangan atau paling banyak mungkin 10 ya. Karena kan ulangan umumnya nggak bareng tuh antara kelas 3, kelas 2 karena nggak bareng kan ya. Terus juga emang jamnya kita lebih cepat. Jam kita lebih cepat. Maksudnya kata di kalau nggak salah 9 emang udah niat banget mau ulangan umum tuh. Ya, jadi nggak nunggu. Pokoknya saat itu fokus ulangan umum ya. Nggak ada istilahnya bentrok-bentrok. Kita pelajar semua tuh. Karena mau ulangan umum kan. Iya lah pelajar semua masa aki-aki. Tapi biasanya kalau ulangan umum pakai seragam rapi tuh. Seragam rapi. Biasanya kita orang gitu. Seragam rapi cuman kaos. Iya. Kaos kelas pelajar di atas gitu. Maksudnya ditutup kaos aja, pakai kaos di luaran. Kalau enggak jaket biasanya. Kalau itu pakai kaos sampai di pokoknya perempatan lah gitu. Baru jalan sebentar sampai di perempatan. Rame depan. Rame, maju mundur. Oh maksudnya ente di mobil? Ente di mobil, di depan ada yang bentrok nih. Di depan ada yang bentrok. Yang satu keteter ya. Keteter dia pokoknya belok lah ke arah kompor. Panci ya. Iya panci ya, panci kompor. Arah situ lah pokoknya. Teriak juga. Bantuin. Gitu kan. Anak-anak enggak, emang anak-anak niatnya udah enggak, sorry gue mau ulangan umum gitu kan. Dijawab begitu, gue inget banget itu. Kira nggak banyak kan karena pada saat itu atas juga nggak terlalu penuh dan kosong gitu. Jadi kalau kita mau duduk pun sebenarnya bisa. Makanya yang mending juga nggak mending sih sebenarnya, cuma duduk di depan samping supir. Enggak, mau ulangan umum, sorry mau ulangan umum gitu. Lewat tuh kan bis kan. Nah sampai depannya lagi lewat lampu merah itu ya rivalnya yang tadi ini teriak-teriak. Itu banyak ya? Banyak itu mah. Oh mungkin dia memang udah ini kali, udah niat mau nyerbu lah ibarat. Iya dia niat turunin dia gitu. Bukan jalan-jalan itu. Iya ibaratnya bukan lintas pulang doang bukan. Banyak itu. Terus banyak itu kan jalan di situ jalan gede itu besar tuh.
dua jalur kanan kiri besar, terus tengah-tengahnya itu kan ada taman-taman tuh. Iya. Agak luas dia, jadi pembatas tengah trotoar itu lebar dia. Jadi ada pohon-pohon, bukan gede juga enggak, tapi kecil juga enggak, tapi rimbun gitu. Iya, banyak. Jadi ibaratnya kita ngelihat seberang itu samar, betul. Cuman karena dia udah nyebrang ke arah sini kan dia habis ngejar yang kapal tadi kan, habis ngejar kapal, Sparrow udah di seberang, kita teriak, anak-anak pusing, pala derby. Oh, kan? dia turun. anak-anak. Teriakin anak-anak. Oh. Teriakin anak-anak turunin anak-anak. Akhirnya turunin ke depan ke belakang kan kita cuma sedikit maju, karena sedikit dia rapat gitu, maksudnya karena banyak gitu menjibun lah, nyebar gitu. Kita juga jadi nyebar, jadi begini, ada yang kiri ada yang ke kanan. Nah gue termasuk yang ke kanan, yang arah popor, balik lagi. Pokoknya arah balik lagi, arah karaoke ya. Arah balik lagi, jadi nyebar begitu, arah balik lagi, keteter dia kan, kabur-kaburan. Yang ke arah Uki nggak terlalu banyak, cuman emang berlari, berlari. Nah cuman sebagian yang di tengah ini dia karena ngerasa yang lari itu banyakannya ke arah satunya, mereka maksain, kan ngelewatin gue, dia mau coba ke arah temennya yang sebelah sana, tapi nggak bisa. Oh bisa dia? Bisa ngelewatin gue juga diemin aja karena kan tahu anak-anak yang sebelah satunya ada. Gue fokus yang ke arah kanan dulu. Oh berarti dia kepecah 3 juga dong? Pecah 3. Lo ngejar ente ngejar kan ke sini nih. Kanan. Di sini ada. Nah dia di sini ada ya. Yang di tengah nih. Yang di tengah itu dia lebih. Akhirnya larinya yang ke sana. Kita diemin, kita ngejar dulu yang sana, begitu udah sedikit nggak dapet kita balik lagi, ngejar lagi yang di tengah ini. Jadi kan yang di tengah ini posisinya dia benar-benar di tengah nih, di depan kita lagi. Itu anak mana itu? Anak Bonser. Bonser 300 itu. Bonser 300. Nah terus pas ente ngejar kan yang arah ke panci ente kejar itu udah nggak tahu lari kemana ya? Nggak tahu tuh lari kemana. yang tengah ini dia nembusin ke temennya itu. Tapi nembusinnya dia emang udah niat lari dia. Ente kejar lah. Gua kejar, cuman pada saat pokoknya pas gua udah balik badan lah, yang ke arah Uki udah nggak kita urusin, kita balik lagi ke arah Penas lagi, Halim lah itu ya. Nah itu posisinya yang posisi dia tuh udah di dalam itu, udah jauh nunggu. Jadi anak-anak kita di situ udah ada korban tuh. Udah ada korban. Ya, berarti dari yang posisi ente mah sebenarnya nggak ngelihat itu ya. Lihat. Tapi yang mungkin yang hantam ini yang jalur kemari. Betul. Gitu ya. Gua ada 3 orang yang ke kanan itu, jadi posisi kita begitu mau sampai di situ mau sampai di situ aja udah ngeliat dari jauh. Udah sejalan santai. Kenapa? Karena yang di sana emang udah ngelawan. Udah becir kabur-kaburan lah ya. Udah ngelawan, udah di kabur-kaburan. Jadi kita jalan aja, belum sampai kita ke lokasi yang teman-teman kita yang di kiri, itu udah jalan balik lagi, udah jalan-jalan gitu. Berangkat lagi sekolah. Iya. Gitu. Ya, berarti di Cawang itu ya. Berarti ente kelas 3 tuh ya kalau nggak salah ya. Antara kelas 3 kelas 2 lah. Kalau kelas 2 belum udah. Tua juga ente sih ya. Nggak ada, berarti ente kelas 3. Mungkin. Iya. Susah emang kalau ketemu aki-aki begini. Udah banyak lupa. Berarti ketika kejadian itu udah normal lagi, naik mobil lagi ya kan? Berangkat lagi aja biasa. Atau selain di situ mana tuh? Di Pulau Mas kan banyak tuh. Pulau Mas, Rosari, Pramuka. Terus ada. Kalau Pulau Mas itu kan kalau kita pulang tuh. Iya, maksudnya. Nah, termasuk kejadian sama Narsum yang sebelumnya tuh, Elung. Sama Elung. Ya. Kalau teman-teman ingat tuh ada kemarin teman kita di 49 yang pindah ke 41, Elung itu sebenarnya kakak kelas dia. Gue kelas 2 itu pernah baru-baru lah kelas 2 itu ribut shipping perkapalan. Shipping itu dibilang gimana ya? Elung nggak kakak kelas dong, seangkatan ente lah. Enggak. Oh kakak kelas ya? Kakak kelas ya. Harusnya kalau misalkan
aslinya enggak, waktu masih di Respati kan dia dari Respati juga tuh ya. Iya, ada sepatu. Di Respati seangkatan, tapi karena gue ngulang lagi kan, Iya, iya. gue jadi di bawah dia, termasuk Yopi gitu kan. Elun juga sama, dia jadi kakak kelas dia. Cuman dia di orang kan. Nah itu di mana, di Siping ya. Siping itu pertama banyak, terus tenaganya kuat-kuat. Iya memang. Itu hujan batu itu Batu segini kan nyampe dia. kayak ngeliat ini kalau ribut sama Siping tuh kayak film Alien zaman dulu tuh yang meteor lawan meteor tuh. Wah, kita naik kapal tuh. Ya kan kayak meteor. Batunya gede-gede. Itu batu dia pecahan dia satu itu bisa jadi 4. Nah itu anak-anak tuh biasanya yang kecil-kecil itu. Itu udah ribut soalnya maju mundur masukin ke dalam dia kan gitu. Iya. Masuk ke dalam. Keluar lagi nggak pernah nempel. Benar. Nggak pernah nempel dia. Kalau di dalam kan udah tukang beca, udah segala macam, kita mundur lagi. Tadi keluar lagi. Ngeledek ya. Nah, begitu udah kehabisan tenaga kan udah capek nih karena bayangan kita lewat sedikit tuh Rawasari ntar ada lagi tuh. Iya benar. Rawasari sama Bepas tuh Pramuka tuh yang keramik-keramik tuh ada lagi. Jadi bayangan kita udah deh mesti dilayanin gitu kan. Cuman karena waktu itu sekali itu tuh pernah gue sama Elun tuh, jadi karena udah kecapean, maksudnya Elun ini juga sih ada yang ketinggalan waktu itu. Yang gue ingat lempar balok apa ketinggalan. Elun kalau gue udah capek. Maksudnya lempar balok jatuh? Enggak. Jatuh tapi masih bisa bangun. Sipingnya juga belum dekat, cuman maksudnya Elun petin lagi supaya lagi yang jatuh ini bisa ambil. Cuma karena posisi gue udah kayak awal biasa ya, dengkol keropos ya kan yang gue liat ngepetin itu supaya siapa itu gue lupa itu dia bisa bangun lagi jalan pakai gesper. Ngepetin dia pakai gesper. Lawannya pakai apa tuh? Pakai balok sama batu biasa. Siping sih nggak ada yang BR sih nggak ada. Kalau Siping ya warganya yang bawa BR biasanya. Soalnya saya pernah berapa kali bentrok di situ bukan lawan sama Sipingnya, warganya. Iya, warganya. Iya, Kang Beca. Jadi problemnya waktu itu kalau di Siping itu ya tetap aja walaupun dia nggak bawa BR hancur juga kalau ketangkep dia. Tangannya gede-gede. Di masa juga kan sama masa ya kan. Jadi kalau kita layanin lama-lama juga. Iya. Cuma akhirnya kan kita kalau udah capek sembari mundur gitu kan, kita nggak lari ke Rawasari karena tahu di Rawasari dulu ada alumni Budut tuh Jordan 63 kalau nggak salah. Jadi suka iseng juga dia. Oh dia kuliah di situ kan di situ ada Trisakti yang di Rawasari itu kalau nggak salah ada kampus berapanya gitu. Suka iseng juga ngomporin orang-orang situ dia. Pernah sekali di press sama Jordan, keren jual lama dia. Tahu kita anak 3. Makanya kita nggak lari ke arah Rawasari kalau masih pingin udah kecapean nyebrang. Iya, keramik. Enggak, nyebrang dari Siping nyebrang ke jalur sebelah masuk ke Rawasari dalam. Oh, yang kalau sama 30. Soalnya dulu biasa gini kalau habis di Rawasari di Siping tuh kita nembusin kan? Nembusin tuh kiri kanan kan lawan kita tuh dulu zaman. Ya, kalau saya lah pasti kan. Bener. Kalau tenaga masih ada, kita biasanya nembusin ke belakang kan ke arah Rawasari terus Bepas gitu kan. Tapi karena waktu itu yang gue melung itu emang udah kehabisan tenaga itu. Iya, udah keropos. Udah ini, jadi saking lamanya. Kita nyebrang itu ke arah seberang ke arah SMA 30. Oh ya, SMA 30. Di situ juga sebenarnya dengan musuh juga, cuman udah di situ masing-masing aja ngambil diri. Iya. Kayak gitu. Nah, kalau lagi enak gitu ya, terusin sampai ke Rawasari sampai di keramik. Nah, keramik yang di ini ya, Bepas. Iya, Bepas. Pramuka itu. Pramuka. Itu kan dulu. Itu temporer dia, maksudnya sewaktu-waktu gitu. Iya. Jadi emang kelihatannya kalau kita lewatnya selama kita nggak ribut di situ, enggak dia. Tapi kalau kita lagi lari-larian nih, ada aja dia yang ngeluarin CR, nyambitin lah, apa aja, iseng dia. Makanya kan kalau di situ kita bentrok sama musuh nih, mesti hati-hati. Kadang anak-anak yang nggak paham suka kebablasan. Contoh kita pernah tuh dulu, gue inget lagi nih jadinya di perempatan Coca-Cola, tapi masih jalur yang pas keramiknya itu ya. Kita kena lampu merah tuh. Iya. Kita kena lampu merah, seberang bonser 3. Oh berarti habis kita arah Priok kan. Arah Priok rame nurunin anak-anak.
nurunin anak-anak sebenarnya ya dia turun juga nggak langsung maju, turun juga nyusun kekuatan dulu dia mundur cuman dari sampingnya anak-anak ini yang warga yang keramik ini Iya. ngambitin sama warga BR anak masuk anak-anak pancing dulu jangan kita nyamperin ke sana mundurin dulu pancing dulu kita nyebrang ke arah yang hutan kayu jadi nyebrang ke arah lampu merah yang sana ya yang ke arah golep hutan kayu cuman nggak boncernya nggak ngejar sampai ke situ. Jadi dia nggak sempat sampai bentrok banget karena kita nggak mau maju ke depan karena di samping sebelah sini udah ada orang-orang kampung yang kami gitu udah rusuh dia kelihatan. Iya, udah biasa kita bentrok di situ tuh sama warga. Kita nyebrang tuh makanya udah disambitin dari samping. Sempat berapa kali dulu bentroknya sama warga itu aja. Iya. Karena kita udah pengalaman di situ kita tarik mundur cuman dia nggak ngejar. Dia nggak ngejar sampai. Kalau sama 12? Amin, siswa-siswi Poncol berjuang membela sekolah. Kami tak pernah selalu mundur, bersatu turut membangun. Cahaya mentari semakin panas membakar tubuh.